Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar anak-anak hari ini? Apakah anak-anak dalam keadaan sehat? Baik. Anak-anak juga sudah sarapan? Bagus. Jadi harus dibiasakan untuk sarapan sebelum melakukan aktivitas. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Indi akan memimpin doa secara universal. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk membangkitkan semangat anak-anak pada hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Anak-anak sudah bisa tepuk semangatnya? Nah, kalau anak-anak sudah bisa, nanti Bu Rindi, Bu Tati, sama Bu Yayang akan melakukan tepuk semangat bersama anak-anak. Nanti Bu Rindi hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekali lagi kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gimana anak-anak, sudah semangat untuk belajar hari ini? Baik. Nah, anak-anak, yang akan membersamai anak-anak dalam pertemuan hari ini yaitu ada Bu Rindi, lalu ada Bu Tantri. Say hello, Bu Tantri. Halo anak-anak. Nah, lalu ada juga Bu Yayang. Say hello, Bu Yayang. Halo anak-anak. Baik, jadi Bu Guru bertiga ini akan membersamai anak-anak dalam pertemuan hari ini. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Iya, kita akan belajar tentang the great cycle of evolution. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bu Rindi punya hal yang menarik untuk anak-anak. Nah, hal menarik ini akan diputarkan oleh Tantri. Silakan, Bu Tantri. Nah, ya, Ibu memiliki sebuah video mengenai evolusi tumbuhan dan hewan. Kalian harus memperhatikannya. Nanti Ibu Rindi, Bu Tantri, dan Bu Yayang akan bertanya kepada kalian. Siap? Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Kalian bertualang melalui perjalanan hidupku yang sudah selama 360 juta tahun. Sejarah planet tempatku dan kamu berasal telah dimulai sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebelum aku hidup, sudah banyak hal menakjubkan yang terjadi. Oh, sangat menarik dapat melihat tetesan air pertama yang muncul di permukaan bumi sekitar 4,4 miliar tahun lalu. Lagi pula, air adalah salah satu zat kesukaanku di dunia ini. Aku selalu mencari air. Hahaha. 3 miliar tahun lalu adalah saat di mana bakteri pertama yang dapat berfotosintesis muncul. Hey, aku tahu semua tentang fotosintesis. Aku menghabiskan waktu siangku untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi. Jamur pertama mulai tumbuh pada 1,3 miliar tahun lalu. Ini tidak boleh terlewatkan. Tapi aku benar-benar merasa kasihan pada mereka saat seluruh permukaan tanah tertutup es tebal pada 850 hingga 630 juta tahun lalu. Phew, untung aku belum hidup saat itu. Setelah mengalami kebukuan yang cukup panjang, sekitar 600 juta tahun lalu, jumlah oksigen di dalam atmosfer telah mencukupi untuk membentuk lapisan ozon. Lapisan ini sungguh mempercepat munculnya kehidupan. Ozon melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Berkat lapisan pelindung ini, sekelompok makhluk hidup mulai membentuk koloni di dalam samudra pada 535 juta tahun lalu. Dan 485 juta tahun lalu, ikan tanpa rahang muncul. Ikan ini adalah hewan bertulang sejati pertama. Ya, kamu tahulah, tanpa rahang tentu saja. Sekitar 390 juta tahun lalu, tumbuh-tumbuhan sudah memiliki daun dan akar.
TikTok 370 juta tahun lalu, beberapa tumbuhan mengembangkan jaringan khusus yang kemudian mulai menghasilkan kayu. Begitulah hutan dengan pohon-pohon tinggi dan lebat terbentuk di muka bumi. Tapi hey, sekarang kita sampai 360 juta tahun lalu dan aku akhirnya lahir. Au, aku imut sekali. Oh ya, aku tidak banyak berubah dari dulu. Tetap imut sampai sekarang kan? Baiklah, aku mungkin jadi agak besar, tapi kita semua kan bertambah besar seiring dengan bertambahnya usia. Dan secara umum, bumi di awal kelahiranku sudah mulai terlihat seperti sekarang. Hampir sama, tapi tidak persis. Lihatlah serangga-serangga ini. Mereka sudah mulai berjalan di permukaan tanah dan hampir bisa terbang. Bersyukurlah kamu tidak hidup di zaman ini, karena serangga-serangga ini berukuran lebih besar dari yang kamu lihat sekarang. Misalnya, capung yang di sana memiliki lebar sayap mencapai 0,6 meter. Kurasa aku beruntung bisa bergaul dengan serangga terbesar yang pernah hidup di bumi. Lebih beruntung lagi, ia tidak memangsaku. Suatu ketika setelah aku lahir, sekitar 355 juta tahun lalu, aku akhirnya memutuskan untuk mengamati lingkungan sekitarku. Di dalam samudera yang tidak jauh dari tempatku, hiu telah berada di masa kejayaannya. Sebelumnya, hiu lebih mirip belut raksasa daripada predator gesit yang mematikan. Sekarang hiu telah memiliki gigi yang sudah berkembang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Pada 350 juta tahun lalu, aku melihat makhluk yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hewan ini berbentuk seperti kadal di zaman modern, tetapi tulang kepala dan pergelangan kakinya menunjukkan ciri alami yang ada pada amfibi. Lihat, ia bertelur. Telurnya bercangkang kasar dan imut. Baiklah, mungkin ini yang disebut Westlothenia, yang merupakan transisi penting antara amfibi dan reptil. Reptil yang sekarang kalian lihat belum muncul hingga 305 juta tahun lalu. Aku ingat hari ini, di saat seekor kadal kecil menggelitik akarku, ia bahkan tidak memberi peringatan. Parah! Di saat yang bersamaan, jenis reptil lain mulai bermunculan. Nenek moyang buaya, ular, kura-kura, dan tuatara, apapun itu. Kira-kira 280 juta tahun lalu, aku mulai berpikir lagi. Kumbang pertama menggangguku, dan hey, kamu menggigit batangku. Su! Kemudian aku mulai mendengar kabar berbagai spesies yang berbeda-beda, termasuk berbagai jenis ikan baru bermunculan di laut. Saat itu 251 juta tahun lalu. Dan 5 juta tahun kemudian, Ichthyosaurus dengan tubuh panjangnya mulai berenang di samudra seperti belut. Aku ingat saat pertama kali melihat dinosaurus di darat, kira-kira 225 juta tahun lalu. Kepalanya kecil dengan leher panjang dan kamu tidak akan menyangka betapa lentur lehernya. Hewan dengan tinggi 6 meter ini cukup besar, terutama jika dibandingkan dengan bentukku yang terus tumbuh, tetapi tidak terlalu besar ini. Namun, bagian tubuhnya yang paling mengancam adalah giginya karena bisa menghancurkan pohon. Glek. 220 juta tahun lalu adalah saat ketika aku merasa ciut oleh hutan yang menghasilkan benih berukuran raksasa yang tumbuh dengan subur. Tapi bukan cuma itu, hewan-hewan yang memakan pohon-pohon ini juga menjadi super besar, dan itu masuk akal. Lagi pula, tubuhnya harus menampung usus yang besar untuk mencerna nutrisi dari tumbuh-tumbuhan yang malang. Namun kemudian, sesuatu yang dahsyat, maksudku mengerikan terjadi. Sekitar 201 juta tahun lalu, aku menyaksikan salah satu peristiwa terbesar yang pernah terjadi, dan ini adalah kepunahan di zaman Triasik Jurassik. Peristiwa ini menyapu bersih spesies hewan, baik di darat maupun di laut. Di lain pihak, setelah peristiwa ini, aku, Fernando, tidak begitu bisa dimakan. Kau mengikutiku? Tapi jalannya dipenuhi berbagai dinosaurus, seperti T-Rex dan Stegosaurus yang sedang dalam masa kejayaannya. Oh, dapatkah kamu merasakannya? Tanahnya bergetar. Oh, akarku membenci ini. Oh, aku tahu. Diplodocus pertama mulai mengitari tempat bermainnya. Raksasa ini berukuran sekitar 25 meter dan beratnya 13 ton. Untunglah, hewan ini lebih suka makan pucuk pohon dan ranting-ranting. Kalau tidak, hey, kamu hampir menginjakku, Tuan. Kamu berjalan ke arah sini. Tolong berhati-hatilah. 155 juta tahun lalu, aku mendengar suara denging yang mengganggu. Apa ini? Nyamuk? Oh bukan, belum. Tapi ini serangga penghisap darah pertama. Disebut juga no-see-yum. Tidak. Oh, aku ingat sekali hari ini. Cinta pertamaku. Ia pindah ke sebelahku kira-kira 130 juta tahun lalu, dan dia anggun sekali. Sebagai tumbuhan berbunga pertama, ia dapat terpolinasi oleh serangga dan bahkan angin. Si bunga yang harum dan cantik tetanggaku ini menarik perhatian lebah pertama sekitar 100 juta tahun lalu.
Sekarang kita berada di 80 juta tahun lalu dan sesuatu mulai mengganggu akar dan batangku lagi. Sensasi gelinya semakin tak tertahankan. Aku melihat hewan kecil dan berwarna gelap. Ah, semut pertama! Tapi, tidak lama setelahnya, tibalah hari penentuan itu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku kehilangan banyak teman, tetangga, dan keluarga. Itu merupakan peristiwa kepunahan massal yang terjadi 65 juta tahun lalu. Peristiwa ini memusnahkan semua dinosaurus dan setengah spesies hewan lainnya. Aku masih ingat betapa menyedihkan makhluk-makhluk itu saat itu. Tapi Nah, anak-anak, itu tadi merupakan video mengenai evolusi tumbuhan dan hewan yang terjadi selama jutaan tahun yang lalu. Nah, selanjutnya Ibu Rindi akan memberi kalian pertanyaan terkait video tersebut. Ayo Ibu Rindi, sudah siap memberi pertanyaan kepada anak-anak? Baik, terima kasih Bu Tantri untuk waktunya dan untuk share screen yang telah dilakukan oleh Bu Tantri. Nah, anak-anak, setelah anak-anak melihat video tadi dari awal hingga akhir, coba Ibu Rindi ingin bertanya kepada anak-anak. Yang ada dalam video tadi, anak-anak melihat apa saja? Iya, ada hewan-hewan, lalu ada apa lagi? Iya, ada tumbuhan. Nah, apakah anak-anak pernah melihat hewan atau tumbuhan yang ada di dalam video tadi? Pernah, di mana? Oh, ada di gambar-gambar, lalu ada juga yang melihat di video ya? Iya, baik. Nah, setelah kalian tahu tentang tanaman dan juga tumbuhan yang ada di video melalui berbagai media seperti gambar, lalu juga ada yang melihat dari video, nah, coba anak-anak pikirkan apakah bentuk dari tumbuhan dan juga hewan itu sama atau berbeda dengan zaman sekarang. Oh, ternyata ada yang berbeda. Berbeda apanya? Oh, berbeda bentuknya dan ukurannya ya? Baik. Nah, kalian kan sudah mengetahui perbedaan dari tumbuhan dan juga hewan dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, untuk lebih memahaminya lagi tentang evolusi tumbuhan dan juga hewan, nanti Bu Rindi, Bu Tanti, dan juga Bu Yayang akan mencoba menjelaskan sedikit tentang evolusi tumbuhan dan juga evolusi hewan. Namun sebelumnya, Bu Rindi izin share screen terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat PowerPoint yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu Rindi. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tuntas terkait The Great Fable of Evolution. Selanjutnya, penjelasan akan dilakukan oleh Bu Tanti. Baik, selanjutnya akan beralih ke Bu Tantri ya yang menjelaskan. Jadi, apa sih yang kita pelajari hari ini? Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana tumbuhan dan hewan berevolusi dari pertama kali mereka ada sampai saat ini. Nah, tadi kan anak-anak sudah melihat video yang kalian simak tadi dan sudah menjawab tentang pertanyaan yang sudah Bu Rindi tanyakan. Jadi, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai evolusi tumbuhan. Nah, evolusi tumbuhan ini dikemukakan menurut Campbell dan waktu geologinya sendiri. Selanjutnya Bu Rindi. Nah, Ibu akan menjelaskan evolusi tumbuhan menurut Campbell pada tahun 2003. Jadi, menurut Campbell, periode dari evolusi tumbuhan itu terjadi secara 4 tahap. Yang pertama, itu terjadi pada pada 475 juta tahun yang lalu, pada masa Ordovisian, zaman Paleozoikum, yang pada awalnya tumbuhan berasal dari alga hijau, lalu dilanjutkan dengan adaptasi terhadap kehidupan darat yang dibuktikan oleh adanya sporopolenin dan gametanya berlapis
yang melindungi gamet dan embrio. Pada tahap ini terdapat tumbuhan bryofita yang merupakan tumbuhan darat pertama dan lanjut berkembang menjadi berbagai variasi dalam kelompoknya. Lalu lanjut pada tahap kedua, terjadi 400 juta tahun yang lalu di masa Devon. Ditandai dengan adanya tumbuhan vaskuler awal yang merupakan tumbuhan tak berbiji. Pada periode ini, tumbuhan yang ada itu adalah paku-pakuan. Lalu lanjut pada periode ketiga, terjadi pada 360 juta tahun yang lalu. Pada tahap ini ditandai dengan munculnya biji pada tumbuhan, yaitu struktur yang melindungi embrio dari kekeringan dan ancaman perubahan lingkungan. Dengan ini memperkuat koloni dan semakin memperbanyak tumbuhan karena di dalam embrio terdapat cadangan makanan. Pada periode ini tumbuhan yang muncul yaitu Gymnospermae yang terdiri atas konifer dengan berbagai variasi jenisnya. Lalu yang terakhir ada tahap keempat, terjadi pada 130 juta tahun yang lalu pada masa Kreta zaman Mesozoikum. Pada periode ini ditandai dengan munculnya tumbuhan berbunga yang memiliki struktur reproduksi yang agak rumit, di mana biji dilindungi oleh ruangan yang disebut ovarium. Atau dengan sebutan lain, tumbuhan berbiji tertutup ini disebut Angiospermae. Nah, seperti yang anak-anak lihat di bawah itu merupakan gambar-gambar dari contoh setiap tahapan dari evolusi tumbuhan menurut Campbell. Boleh lanjut, Bu Rindi? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan evolusi tumbuhan berdasarkan tahun geologinya. Yang pertama ada zaman Arkeozoikum yang terjadi pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada zaman ini baru muncul kehidupan primitif di dalam samudra yang berupa mikroorganisme, yaitu bakteri dan ganda. Pada zaman ini juga ditemukan sebuah fosil stromatolith dan cyanobacteria dengan perkiraan umur 3,5 miliar tahun. Selanjutnya, yaitu pada zaman Proterozoikum yang terjadi pada 2,5 miliar sampai 290 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini merupakan sebuah kehidupan awal pada tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang yaitu organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak. Contohnya yaitu pada koral yang mulai muncul di laut-laut dangkal. Lalu periode selanjutnya yaitu ada periode Kambrium yang terjadi sekitar 590 hingga 500 juta tahun yang lalu, di mana di daerah Wales, Inggris, terdapat batuan berumur, yaitu Kambrium yang pertama kali dipelajari. Lalu terdapat juga fosil yang umum ditemukan pada periode ini, berupa fosil alga, spon, dan koral. Lanjut di periode Ordovisium yang terjadi 500 hingga 440 juta tahun yang lalu, di mana koral dan alga ini sedang berkembang membentuk karang-karang. Nah, gambar-gambarnya bisa kalian lihat di PPT yang kalian lihat di layar. Selanjutnya, Bu Rindi. Nah, untuk periode selanjutnya, yaitu ada periode Silurian yang terjadi pada tahun 440 hingga 410 juta tahun yang lalu. Periode ini merupakan waktu peralihan dari kehidupan air ke darat. Pada periode ini, tumbuhan darat pertama muncul, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Lalu lanjut ke periode Devon yang terjadi 410 hingga 360 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, tumbuhan darat berkembang sangat pesat. Lalu dilanjutkan dengan periode Karbon, terjadi sekitar 360 hingga 290 juta tahun yang lalu.
Pada periode ini, pohon pertama muncul, lalu ada jamur klak juga muncul, dan tumbuhan frame dan paku ekor pun tumbuh di rawa-rawa, yang nantinya menjadi cikal bakal pembentukan batu bara yang saat ini masih dapat kita nikmati. Lalu selanjutnya ada periode Perm, yang terjadi pada kurun waktu 290 hingga 250 juta tahun yang lalu. Pada periode ini yang berkembang pesat adalah tumbuhan konifer dan Grigo primitif. Nah, di bawah ini juga merupakan contoh dari gambar-gambar setiap periode. Bisa lanjut, Bu Rindi? Nah, selanjutnya itu terdapat periode Trias, terjadi pada tahun 250 hingga 210 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, tumbuh-tumbuhan sikada yang mirip palem dan konifer semakin menyebar. Selanjutnya yaitu periode Jura pada tahun 140 hingga 65 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, tumbuhan konifer menjadi sangat umum dan banyak tersebar. Selanjutnya yaitu zaman Kapur pada 140 hingga 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, tumbuhan berbunga mulai berkembang menjadi banyak bentuk yang berlainan. Lalu dilanjutkan ada periode tersier pada 65 hingga 1,7 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, tumbuhan bunga berevolusi menghasilkan banyak variasi tumbuhan seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Tetapi pada masa ini juga semakin tahun semakin berubah cuacanya dan tumbuhan banyak mengalami kepunahan. Lalu yang terakhir yaitu periode kuarter, sekitar 1,7 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Pada periode ini, tumbuhan bermunculan dan berevolusi sehingga sangat mirip dengan tumbuhan yang ada hingga saat ini. Nah, segitu dulu penjelasan Ibu Tantri mengenai evolusi tumbuhan. Selanjutnya yaitu ada penjelasan evolusi hewan yang akan dijelaskan oleh Bu Rindi dan Bu Yaya. Karena gimana penjelasan evolusi tumbuhan yang dijelaskan oleh Bu Tantri tadi? Menarik bukan? Bagus. Nah, selanjutnya bersama dengan Bu Rindi, kalian akan belajar tentang evolusi hewan. Nah, evolusi hewan ini, menurut Lamarck, beliau mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana hewan itu berevolusi, yaitu dengan teori evolusi yang disebutnya use or disuse. Artinya, organ yang seringkali digunakan itu akan berkembang dan berubah. Sedangkan sebaliknya, organ yang tidak sering digunakan itu akan diam dan tidak berkembang. Kemudian, Bu Rindi juga akan menjelaskan terkait dengan evolusi pada hewan ini terjadi melalui proses yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Perubahan dari struktur tubuh, baik bentuk anatomi dan morfologinya, itu sangat berpengaruh sekali untuk bentuk evolusi yang nantinya akan dihasilkan. Nah, selanjutnya, salah satu bentuk evolusi yang terjadi itu adalah hewan yang berkembang di laut. Nanti hewan yang berkembang di laut ini akan menurunkan jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dalam air. Nah, nanti di situ kan adanya kompetisi, lalu organisme seperti hewan ini berusaha atau mencoba untuk hidup ke darat. Dan di darat, mereka juga ada kompetisi dalam memperebutkan makanan dan juga tempat tinggalnya. Lalu, setelah adanya kompetisi tersebut, beberapa spesies ini mencoba untuk kembali ke air. Jadi, setelah tadi memperebutkan makanan dan juga tempat tinggal, ada beberapa spesies yang berusaha untuk kembali ke air. Perlu anak-anak ketahui bahwa spesies yang kembali ke air ini ternyata ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil.
Contoh dari spesies yang berhasil kembali ke dalam air itu ada lumba-lumba, lalu ada paus. Lalu untuk hewan yang tidak berhasil kembali ke air itu contohnya adalah buaya. Nah, selanjutnya Bu Rindi ingin menjelaskan kepada anak-anak terkait evolusi invertebrata. Kalau tadi Bu Rindi sudah menjelaskan terkait evolusi hewan secara keseluruhan, sekarang adalah evolusi invertebrata. Nah, tahap dari evolusi invertebrata ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada bentuk awal hewan, kemudian yang kedua ada radiasi yang kedua, dan yang terakhir adalah radiasi yang ketiga. Baik, Bu Rini akan terlebih dahulu menjelaskan tentang tahapan yang pertama, yaitu bentuk awal hewan. Nah, beberapa ahli sistematika menyetujui bahwa kingdom hewan adalah monofiletik, di mana nenek moyang itu kemungkinan adalah suatu protista berflagel pembentuk koloni yang hidup pada masa prakambium yang bergerakkan dengan koanoflagellata. Lalu didukung dengan teori George Cuvier membuktikan adanya persamaan antara organisme dulu dengan sekarang. Organisme ini yang kemudian mewakili kelompok protozoa. Adanya radiasi yang bersifat adaptif menimbulkan protozoa-protozoa yang lain. Nah, contoh dari protozoa-protozoa itu ada yang kelompok amuba, lalu ada yang kelompok Basilia, dan juga ada kelompok yang bersifat parasit. Nah, sebelumnya ini adalah gambar dari protozoa. Kemudian, dari hewan bersel satu terjadilah perubahan berupa hewan bersel banyak. Pada mulanya, hewan bersel banyak ini terbentuk atau berbentuk bola yang berongga dan dinamakan sebagai hewan plastea. Nah, kemudian tadi kan kita membahas tentang protozoa. Nah, protozoa dan juga alga ini merupakan hasil dari radiasi yang pertama, sedangkan plastea ini pada zaman sekarang tidak dijumpai lagi anak-anak, kecuali dalam bentuk blastula dalam perkembangan embrio makhluk hidup yang bersel banyak. Nah, sedangkan untuk bentuk dari blastea ini merupakan bentuk yang mungkin dapat berkembang lebih jauh daripada radiasi yang kedua dan radiasi yang ketiga. Nah, selanjutnya karena tadi sudah melalui tahapan yang pertama, sekarang Bu Rindi ingin menjelaskan kepada anak-anak terkait tahapan yang kedua, yaitu radiasi yang kedua. Secara hipotesis, perkembangan hewan dari bentuk blastea ini adalah sebagai berikut, yaitu dari yang tingkat blastula terlebih dahulu, di mana embrio hewan ini bergerak atau berkembang ke arah tingkat gastrula yang sebelah sini. Sehingga terjadi dua lapisan, yaitu lapisan endoderma dan juga lapisan luar atau ektoderma. Ini endodermanya, lalu ini ada lapisan ektodermanya. Nah, dalam tingkat gastrula ini, hewan tersebut berkembang menjadi dewasa. Contoh dari hewan diploblastik ini adalah yang kita jumpai sekarang, seperti Porifera, ini hewan yang berongga. Lalu ada juga Coelenterata. Lalu untuk yang kedua, kemungkinan lainnya bahwa setelah melalui tingkat blastula dan juga gastrula, maka embrionya itu ada yang tidak berkembang anak-anak. Ini yang di samping ini. Nah, pada hal ini terbentuklah lapisan endoderma. Di antara lapisan endoderma dan lapisan ektoderma ini ada sebuah mesoderma. Ini yang merah-merah ini disebut dengan mesoderma. Setelah terbentuk lapisan mesoderma ini, barulah berkembang menjadi hewan yang lebih dewasa. Anak-anak sudah paham terkait penjelasan tahapan yang pertama dengan yang kedua? Baik, kalau anak-anak sudah paham,
Bu Rini akan melanjutkan untuk tahapan yang ketiga. Nah, anak-anak, bahwa di tahapan yang selanjutnya atau radius ketiga ini terdapat tipe-tipe triploblastik yang digolongkan dalam 4 kelompok besar. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Baik, Bu Rini akan menjelaskan satu persatu, mulai dari kelompok yang pertama. Pada kelompok yang pertama ini, bagian di kanan dan kiri dari mesoderma membentuk benjolan yang kemudian meluas sehingga mengisi ruangan di antara ektoderma dan endoderma. Ruang yang terbentuk disebut kolum. Karena kolum bentuk asalnya dari endoderma, maka disebutnya enteroselomata di bagian ini. Nah, contohnya adalah ada echinodermata. Ini ada di bagian sini ada bintang laut. Lalu ada chordata yang gambarnya di bagian bawah ini. Selanjutnya, Bu Rini akan menjelaskan pada tipe yang kedua. Nah, pada kelompok kedua ini, mesoderma berasal dari ektoderma, di mana ektoderma melepaskan kelompok-kelompok sel dalam ruangan di antara endoderma dan ektoderma, sehingga mesodermanya kompak dan tidak dijumpai kolom. Nah, hewan yang tidak memiliki kolom ini termasuk ke dalam hewan Acoelomata. Ini contohnya ada cacing pipih. Ini cacing pipih yang di bagian ini yang warnanya hitam. Lalu ada juga cacing pita yang berwarna merah muda. Selanjutnya untuk tipe ketiga atau kelompok ketiga, ini pada kelompok 3, mesoderma terbentuk dari endoderma maupun ektoderma. Hanya saja setelah mesoderma terbentuk, maka terjadi celah yang kemudian berkembang menjadi kolom. Di mana kolom tersebut dinamakan ini Schizocolomata. Contohnya ada Annelida, ini gambarnya seperti ini. Lalu ada moluska, contoh dari moluska adalah adanya siput. Kemudian juga ada hewan arthropoda. Dan yang terakhir adalah kelompok yang keempat atau tipe yang keempat. Di mana pada kelompok 4 ini, mesoderma dibentuk oleh ektoderma. Hanya saja, mesoderma tak memenuhi ruangan seluruhnya. Sehingga dengan demikian, ruangan tidak dibatasi oleh mesoderma, tetapi oleh ektoderma. Oleh karena itu, kolom tersebut dinamakan ini sedokol. Lalu contohnya ada rotifera dan juga nematoda. Baik anak-anak, gimana penjelasan tentang evolusi tentang hewan invertebrata? Anak-anak sudah mulai memahami? Bagus. Nah, selanjutnya Bu Rini juga akan menjelaskan terkait dengan teori evolusi pada kelompok modern. Teori evolusi pada kelompok modern ini dijelaskan bahwa evolusi invertebrata yang terdiri dari 30 filum dimulai dari nenek moyang berupa protista yang hidup di laut. Kemudian protista ini bercabang 3, dimulai dari filum porifera, lalu ada filum cnidaria, dan ada filum platyhelminthes. Nah, di dalam filum platyhelminthes ini anak-anak bercabang lagi menjadi 3. Kemudian cabang pertama ini juga bercabang lagi menjadi 3, dimulai dari filum mollusca, lalu ada filum Annelida dan filum arthropoda. Kemudian untuk cabang yang kedua menjadi filum nematoda. Dan yang cabang ketiga ini menjadi 2, yaitu adanya filum echinodermata dan filum chordata. Nah, anak-anak, dari evolusi invertebrata ini dapat kita ketahui bahwa evolusi vertebrata berasal dari nenek moyang berupa echinodermata. Nah, echinodermata ini akan berkembang menjadi echinodermata modern. Contohnya ada bintang laut dan bulu babi, hemichordata, chordata primitif yang terdiri dari tunicata dan lancelet. Nah, kemudian vertebrata modern yang terdiri dari 7 kelas, yaitu ada
agnata, kondrisites, lalu ada osteisites, amfibi, reptil, alves, dan mamalia. Nah, anak-anak, agar anak-anak lebih memahami lagi tentang hewan vertebrata atau evolusi hewan vertebrata, nanti penjelasannya akan disampaikan oleh Bu Yaya. Apakah Bu Yaya sudah siap untuk menjelaskan evolusi hewan vertebrata pada anak-anak? Siap dong Bu Rindi. Baik, silakan Bu Yaya. Terima kasih Bu Rindi. Baik anak-anak, bagaimana tadi pembelajarannya bersama Bu Rindi? Pasti mengasyikkan kan? Baik, hari ini kita akan belajar tentang vertebrata bersama Bu Yaya. Yang pertama adalah Pisces. Pisces mempunyai 4 bagian, yaitu ikan tak berahang, plakodermi, ikan bertulang rawan, dan ikan bertulang sejati. Yang pertama, ikan bertulang berahang. Pertama kali ditemukan sebagai fosil ikan yang tak berahang, hidup dengan zat organik dari dasar sungai. Kemudian yang kedua, plakodermi, yaitu adalah memiliki rahang dan sirip yang berpasangan yang berguna untuk membantu memangsa hewan kecil secara aktif. Yang ketiga adalah ikan bertulang rawan. Hewan paling awal yaitu adalah hiu. Kerangkanya dapat dilihat dari atas tulang rawan, bukan tulang keras. Mempunyai rahang yang berkembang dari kedua pasang pertama lengkung insang. Yang keempat adalah ikan bertulang sejati, yaitu adalah hewan ini mengatasi kekeringan dengan mengembangkan sepasang kantung hasil perkembangan faring yang berfungsi sebagai paru-paru primitif. Selanjutnya, yang kedua adalah amfibi. Amfibia merupakan perintis vertebrata daratan. Paru-paru dan tulang anggota tubuh diwarisi nenek moyang Crossopterygia yang memberikan sarana untuk lokomosi dan bernafas di udara. Atrium kedua dalam jantung memungkinkan darah mengandung oksigen langsung kembali ke dalamnya untuk dipompa kembali ke seluruh badan dengan tekanan yang penuh. Sementara percampuran darah yang kaya oksigen dengan darah yang miskin oksigen terjadi dalam vertikal tunggal. Jantung yang beruang 3 memberikan peningkatan yang berarti dalam efisiensi peredaran dan dengan demikian meningkatkan kemampuan untuk mengatasi lingkungan daratan yang keras dan lebih banyak berubah-ubah. Selanjutnya yaitu adalah reptilia. Reptilia paling awal mempunyai cirinya yang sering kita lihat ya anak-anak adalah kakinya pendek, menjulur ke samping tubuh, menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air, dan hanya bertelur di darat, sehingga mudah disembunyikan oleh mangsa. Kelebihan reptilia yang paling awal-awal terhadap amfibi adalah, yang pertama adalah perkembangan telur yang bercangkang dan berisi kuning telur yang dapat diletakkan di tanah tanpa kemungkinan menjadi kering. Yang kedua yaitu cangkang kedap air dan kedap sperma. Yang ketiga, embrio dilindungi oleh cairan yang terdapat dalam amnion yang mendapatkan makanan dari kantung kuning telur tadi, yang bernafas melalui chorion dan allantois dan menyimpan limbah metabolisme reptilia sering kita jumpai ya anak-anak. Selanjutnya, Bu Rindi. Selanjutnya, kita belajar tentang aphes.
Aves, pasti anak-anak sering menyebutnya dengan burung ya. Ya benar, kelompok reptilia kedua yang mengudara mengembangkan sesuatu modifikasi yang tidak terdapat pada Pterosaurus, yaitu bulu. Pertumbuhan bulu ini memberikan pertemuan bagi sayap yang luas, ringan tetapi kuat. Bulu ini mempunyai fungsi insulasi atau yang sering disebut dengan penutup hangat bagi tubuh si burung tadi, sehingga membuatnya lebih kecil namun dapat mempertahankan suhu tubuh yang relatif tinggi dan tetap meskipun di daratan beriklim dingin. Bulu tadi menjadi perinci utama munculnya burung pertama. Selanjutnya mamalia. Mamalia pertama timbul pada zaman Trias dari nenek moyang Therapsida, merupakan hewan kecil yang aktif yang makannya terdiri dari insekta. Mamalia awalnya bertelur seperti nenek moyang reptilia. Anaknya setelah menetas diberi makan dengan susu yang disekresikan oleh kelenjar dalam kulit induknya. Evolusi mamalia yang paling awal berlangsung mulai beberapa jalin yang berbeda. Dari kelompok tersebut, hanya 3 yang sampai sekarang masih hidup ya anak-anak. Yang pertama adalah Monotremata, yaitu mamalia bertelur. Yang kedua, Marsupialia, yaitu mamalia berkantung. Selanjutnya yang ketiga adalah mamalia berplasenta. Masing-masing dibedakan dari cara merawat anak selama masa perkembangan embrionya. Monotremata tetap bertelur seperti nenek moyang Therapsidanya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Tantri. Nah, anak-anak, bagaimana kalian telah mendengarkan penjelasan dari Bu Tantri, Bu Rindi, dan Bu Yayang terkait dengan evolusi tumbuhan dan hewan. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk memastikan kalian itu benar-benar paham atau belum? Oh baik, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu Tantri akan memberikan sebuah tugas kepada anak-anak untuk kalian kerjakan selama pembelajaran ini, yaitu kalian membuat sebuah mind map yang nantinya kalian kreasikan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing mengenai evolusi tumbuhan dan hewan yang telah dipaparkan Bu Tantri, Bu Rindi, dan Bu Yayang tadi. Bu Tantri akan kasih waktu kalian selama 15 menit untuk mengerjakannya. Apakah kalian siap, anak-anak? Baik, siap. Waktunya Ibu akan mulai dari saat ini. Silakan mengerjakan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ibu akan tunggu ya. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai membuat mind map-nya? Bagus. Nah, sekarang silahkan anak-anak memperlihatkan mind map yang telah kalian buat di layar Zoom anak-anak masing-masing. Diarahkan ke kamera ya anak-anak, jangan lupa. Wah, bagus-bagus sekali ternyata hasil dari mind map anak-anak semuanya. Nah, untuk mengapresiasi karena kalian telah semangat belajar hari ini, bagaimana kalau kita tepuk the best dulu? Apakah siap? Anak-anak sudah hafal kan tepuk the best itu gimana? Mari Bu Rindi dan Bu Yayang kita tepuk bersama-sama tepuk the best. Bu Tantri akan memimpinnya ya. 1, 2, 3. Bu Tantri. Tepuk the best. I am the best. I am the best. You are the best.
We are the We are best. the best. Yes, yes, yes. Yes, yes. Satu kali lagi ya anak-anak. Ya, Siap, Bu. Bu. Tepuk the best. I am the I am best. the best. You are the You are best. the best. We are the We best. are the best. Yes, yes, yes. Yes, yes, Yes. yes. Baik, semangat sekali anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan, Ibu akan ingatkan terlebih dahulu bahwa mind map yang telah kalian buat tadi wajib dikumpulkan dan difoto. Nah, nanti fotonya itu kalian kirimkan ke WhatsApp grup kelas ya anak-anak. Jangan lupa. Oke? Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Yayang. Silahkan Bu Yayang. Terima kasih Bu Tantri. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya, apa saja yang kita pelajari hari ini anak-anak? Wah, pintar sekali. Oh iya, benar, hari ini kita tadi belajar tentang evolusi tumbuhan, evolusi hewan, vertebrata, dan membuat mind map. Pintar sekali. Selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi nih, manfaat apa yang anak-anak dapatkan hari ini? Bagaimana? Oh iya, pintar sekali. Baik, jadi manfaatnya kita dapat mengetahui yang bagaimana tumbuhan dan hewan tercipta pada zaman dahulu hingga berevolusi hingga saat ini. Pintar sekali murid Ibu ini ya. Lalu Ibu juga mau bertanya, apa harapan atau hal-hal yang akan anak-anak lakukan setelah mengetahui materi tadi? Ya, baik. Harapannya anak-anak akan lebih belajar banyak lagi mengenai evolusi tumbuhan dan hewan. Baik. Karena pembelajaran akan selesai, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Wah, ternyata pada senang ya. Mengapa kalian senang semuanya? Oh iya, jadi kalian senang karena kalian mengerti dan memahami evolusi tumbuhan dan hewan. Baik, selanjutnya kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan lupa belajar ya anak-anak. Dadah anak-anak, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Yang hebat, good job. Dadah.